Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kesempatan ini dan saya juga menyapa Anda para masyarakat Jawa Timur yang luar biasa. Kita ketemu lagi dalam sebuah kesempatan yang cukup luar biasa di UPT PPD Surabaya Utara. Masih dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Saya Yudi Kemal dan di kesempatan ini kami sudah kehadiran para narasumber yang cukup luar biasa dari anggota Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita ketepuk tangan dulu boleh ya Bapak? Agar tidak terlalu kaku, tapi ini obrolan kita hari ini juga pastinya masih akan berbobot dan juga menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat Jawa Timur dan juga mendiskusikan sesuatu hal yang kemudian Anda jadi lebih tahu, jadi lebih mengerti dan juga jadi lebih kenal dengan sosok-sosok Bapak Ibu di anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya langsung saja akan menyapa yang pertama Bapak Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Abdul Halim SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar nih Pak Halim nih. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Saya seneng kalau dua-duanya lengkap dan kesempatan ini lengkap lagi. Maka kayaknya sering-sering untuk bisa jadi lebih lengkap. Maka saya akan menyapa Pak Wakil Ketua Bapak Yohanes Ristu Nugroho ST. Assalamualaikum Pak Ristu. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ristu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Dan selanjutnya saya ke Bapak kami yang sangat kami hormati. Beliau luar biasa, senior tapi rasa junior Pak. Amin. Bapak Dr. Haji Aki Zaman MPDI. Assalamualaikum Pak Aki. Mohon izin. Sehat Pak Aki? Sehat, salam warga Jatim, semangat selalu. Ada yang hilang Pak Aki? Apa itu? Peci Pak Aki. Oh iya, itu kan kemarin. Pertemuan sebelumnya. Oh itu. iya, baik. Biar terlihat lebih muda, jangan-jangan Pak Aki. Oke, baik. Isunya tetap muda nih kayaknya ya. Oke, baik kami ke selanjutnya di sebelah Pak Aki ada Pak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum Pak Yatni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu. Iya, selamat sehat selalu. Warga masyarakat Jawa Timur. Penting Pak, setelah pasca pandemi kita harus selalu mendoakan untuk bisa selalu sehat, bukan begitu Pak Ketua? Oke, nah ini sebelahnya Pak Ketua ini yang entah kenapa kalau di off air selalu terlihat akrab sepertinya. Pak Ketua sama Bu Agustin Pauliana. Gimana Bu? Mendiskusikan apa Bu? Alhamdulillah, baik semuanya kan harus semua serba akrab. Serba akrab. Serba akrab dong. Betul. Dan tidak ada jarak di antara teman-teman kita. justru karena keakraban dari mitra itu biasanya memang kinerja kita kemudian menjadi bisa lebih maksimal dan optimal ya Pak Ketua ya. Oke, kami menyapa Bu Agustin Poliana SHMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam Ibu. sehat Mas Yudi, Salam gimana sehat kabarnya? Ibu. Baik, kalau saya selalu baik ditanya sama Dan selalu sehat. Bu Agustin. Harus sehat Bu, harus sehat dan harus semangat. Oke, terima kasih Bu Agustin. Dan saya ke sebelahnya Bu Agustin dulu deh, setelah itu baru ke rekannya Bu Agustin yang juga tidak kalah cantik. Tapi saya ke Bapak yang paling ganteng, enggak juga sih. Karena di sini banyak bapak-bapak, jadi kayak terlalu istimewakan beliau nanti jatuhnya. Jadi nggak enak sama Pak Ketua. Pak Fauzan Fuadi SIKOM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Yudi ya? Sehat dong Pak Fauzan. Iya. Ya. Kok kelihatannya langsung ke ketua terus? Anu lah. Enggak Sama-sama Pak, karena saya Maduranya kayaknya. Bapak suka gitu, Bapak suka tahu deh. Saya diapit oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ada Pak Aki. Jadi memang saya harus ini terlihat, ya mudah-mudahan bisa kelihatan sehat lah. Karena kan target harus kita kejar terus Pak, demi pembangunan di Jawa Timur. Nah oke, saya ngeles gitu aja lah daripada salah ngomong ya. Saya akan menyapa juga Ibu Haja Lili Endarwati. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi. Baik. Segar Mas Yudi. Segar Bu, Segar. apalagi ngelihat. Segar dan semangat selalu. Iya benar. Masya Ngelihat Ibu tuh aktif banget di sosial media. Seru gitu kayaknya ketemu sama menikmati. warga masyarakat Jawa Timur. Menikmati ya Bu ya? Iya menikmati sekali. Luar biasa, baik. Iya. Saya nah ini Bapak kita nih, yang muda dulu nih, yang paling muda. Sebentar Pak, yang paling muda katanya gitu. Ya tapi memang nggak apa-apa juga, kita harus selalu merasa muda ya. Saya ke Pak Aufa Zafiri SAK.
Assalamualaikum Mas Yudi, Selamat sehat? bergabung kembali. Sehat Pak, Alhamdulillah. Kalau saya selalu sehat Pak. Kalau nggak sehat nanti dipanggil Pak Ketua lagi sampai jam 12 malam nih. Harus tetap semangat. Ya. Oke. Saya selanjutnya ke Bapak yang suka kopi. Nah, cuman sayang beliau nggak pernah hadir dengan kopinya kayaknya dengan kita ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tetap harus todong ini Pak Agung Supriyanto SH. Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah. Bang Sehat, Ya. baik. Oke, Pak Agung sudah kami sapa, maka kami ke sebelah Pak Agung. Bapak kami juga yang selalu menemani dan selalu setia dengan PADKes Bapenda Jatim. Ada Bapak Hulaim. Nah ini saya sedang tetap mencari nama lengkap beliau, Bapak Haji Muhammad Hulaim Junaidi SPMM. Kenapa selalu munculnya ini Pak? Waalaikumsalam. Tapi sehat Pak ya? Alhamdulillah semangat dan ceria. Semangat dan ceria, betul. Nah, tagline apa lagi yang akan disampaikan Pak Agung untuk relevansi? Kalau tempo hari sudah ngomong relevansi Pak Hulaim yang disampaikan Pak Hulaim seperti apa nanti kita ikuti bersama-sama. Nah, ini Bapak kita juga nih. Satu lagi yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bapak M. Reno Zulkarnain SIP. Pak Reno. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam Pak Reno. Sehat Pak Reno? Sehat. Siap. Oke. Nyapa masyarakat dulu ya. Jawa Timur Jaya luar biasa. Nah, luar biasa tuh. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal salam yang juga luar biasa, di kesempatan ini saya ingin coba untuk mendiskusikan atau mengangkat satu topik yang Bapak Ibu juga nanti akan kami minta sudut pandangnya tentang peran masyarakat. Karena sebetulnya kita nggak akan jadi apa-apa Bu. Nggak akan jadi seluar biasa ini Jawa Timur seperti kata Pak Reno tadi. Bahwa kalau tidak ada peran masyarakat. Karena yang penting kan itu. Bapak Ibu yang ada di sini betul-betul menyuarakan bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa makmur, sejahtera. Betul begitu. Kemudian kami sebagai aparatur juga terus mengabdikan diri kami untuk memberikan feedback tempo hari. Pak Yatni menyampaikan demikian. Sehingga peran masyarakat Jawa Timur terhadap pembangunan infrastruktur melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini menarik nih. Saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, sejauh mana Pak kita bisa dibilang berhasil ketika masyarakat kita ini juga sudah apakah cukup hanya dengan patuh? Apakah juga masyarakat kita cukup dengan sudah mau membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu atau bagaimana Pak? Kalau misalnya kita mau ngomongin soal tolak ukur kesuksesan peran masyarakat. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi memang menjadi parameter bagaimana kemudian ketepatan masyarakat Jawa Timur dalam rangka untuk membayar pajak ya. Sebetulnya tentu harus ada banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Untuk menjadi trigger supaya masyarakat itu juga sadar terhadap pajak yang harus kemudian mereka bayarkan. Ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, satu di antaranya adalah pemutihan ya. Itu saya kira sebuah program yang menurut saya menjadi daya tarik masyarakat ketika kemudian mereka dibebani kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua sebetulnya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi, bahwa beberapa waktu yang lalu Komisi C kan memanggil UPT Bapenda se-Jawa Timur sampai jam 12 malam. Dan yang luar biasa lagi Mas Yudi, jadi kalau kemudian ditanya seberapa besar peran masyarakat, kita mendiskusikan dan menanyakan hampir semua target dari UPT Bapenda se-Jawa Timur selaku pemungut pajak itu hampir 110%, 115%. Jadi artinya ini lompatan yang luar biasa. Maka oleh karenanya saya kira masyarakat Jawa Timur akan sadar terhadap pajak itu sudah tinggi. Begitu. Tinggal bagaimana kemudian kita terus memberikan pelayanan yang baik dari berbagai macam hal menurut saya, sehingga kemudian masyarakat itu merasa bahwa oh ya ternyata saya bayar pajak itu betul-betul ada feedback yang kami rasakan.
ada jalan, ada pendidikan, ada kesehatan, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang jauh lebih baik untuk dirasakan oleh masyarakat. Maka kalau melihat parameter itu parameter dokumen saya kira yang menjadi pedoman kita bersama bahwa target pajak yang kemudian didapatkan oleh UPT Bapenda se-Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu itu, saya kira ini menjadi sebuah referensi kita bahwa memang masyarakat Jawa Timur ini alhamdulillah sadar untuk segera membayar pajak tepat waktu. Begitu Mas Yudi. Ya, oke. Terima kasih Pak Ketua. Menarik. Karena memang berkaitan dengan kesadaran tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ada tolak ukur yang cukup luar biasa dan itu menjadi kewajiban kami. Sehingga memang ada banyak hal yang juga kita harus berikan kepada masyarakat ketika masyarakat juga sudah sadar atau patuh. Di antaranya ada insentif pajak dalam hal ini pemutihan, kemudian juga bagaimana kita juga mungkin ada terobosan-terobosan gitu Pak Ketua ya dari Bapenda Jatim untuk juga terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang excellent service to citizens. Baik, silakan Pak Wakil Ketua saat ini, Pak Ristu. Pak Ristu bagaimana memandangnya bahwa peran masyarakat ini kan sebegitu pentingnya untuk pembangunan infrastruktur gitu. Kalau Bapak melihatnya apakah sudah pembangunan infrastruktur kita juga sudah cukup baik sehingga masyarakat kemudian juga berperan aktif atau ada hal-hal sebaliknya Pak? Silakan Pak Wakil. Mungkin sebelum kami jawab pertanyaan tadi mungkin ada beberapa hal yang memang ini sangat berpengaruh pada capaian pendapatan kita dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Yang pertama terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat tentunya. Kondisi kita kalau semakin baik, kondisi ekonomi tentunya capaian akan semakin baik juga. Terus kemudian layanan, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemungut pajak yang diberi tugas untuk mengut pajak dalam hal ini Bapenda. Dan ini inovasinya kami apresiasi juga sudah cukup baik sehingga target kita, capaian kita itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya. Kemudian juga kebijakan dari pemerintah, dari Bu Gubernur dan seterusnya terkait dengan pemutihan dan berbagai macam kebijakan yang itu juga akan membangkitkan niat masyarakat untuk membayar pajak. Ya, baik. Dan yang terakhir mungkin feedback tadi yang disampaikan Pak Ketua, saya sependapat. Semakin pembangunan di Jawa Timur ini semakin bisa dirasakan oleh masyarakat, ini akan semakin, masyarakat akan semakin sadar. Karena sebetulnya masyarakat itu tahu bahwa pajak itu peruntukannya juga untuk membiayai pembangunan. Asalkan pembangunan itu bisa dirasakan, dampak manfaat dari pembangunan itu, program-program pemerintah Jawa Timur itu bisa dirasakan, tentunya itu akan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, utamanya karena ini kaitannya dengan kendaraan, pastinya adalah yang paling bisa dilihat adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan terutama, jangan sampai di Jawa Timur ini masih banyak jalan-jalan yang rusak, terutama jalan-jalan provinsi. Nanti juga akan berpengaruh ini terhadap kesadaran masyarakat. Saya sudah bayar pajak tetapi nyatanya jalannya masih, taunya seperti itu, jalannya masih rusak, banyak yang rusak dan seterusnya. Betul. Nah, jadi ini menurut kami catatan sehingga kesadaran masyarakat itu akan tumbuh ketika ada feedback hasil atau program-program pemerintah Jawa Timur itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini dengan sendirinya akan, selain inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Bapenda, ini juga cukup membuat masyarakat itu kemudian lebih aktif, lebih punya kesadaran dalam membayar pajak karena ada kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil Ketua Pak Ristu. Ini menarik bahwa memang masyarakat harus kemudian sekali lagi diberikan bukti nyata begitu lewat pembangunan infrastruktur dalam hal ini tadi yang paling konkret adalah pembangunan jalan provinsi sehingga kemudian masyarakat bisa merasakan begitu Bapak Ibu. Saya ke Pak Aki. Pak Aki sendiri bagaimana Pak melihat peran masyarakat kita di Jawa Timur? Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi peran masyarakat itu kalau mau tumbuh secara murni juga berkaitan dengan pendekatan dari pihak kita juga. Biasanya di dalam kajian-kajian
partisipasi itu selalu mengatakan bahwa kalau pemerintah itu pendekatannya dengan pangreh praja, dengan pendekatan kekuasaan, maka tentu partisipasi bisa saja tumbuh tapi termobilisasi. Ya. Pada waktunya nanti dia akan cair juga, akan menghilang. Tapi kalau pendekatan pemerintah itu pamung, praja, dia pelayanan kepada masyarakat, terasa bahwa dia dengan membayar pajak, kendaraan bermotor, bahwa jalan-jalan semakin terlayani dengan baik, kemudian kendaraannya juga merasa aman dan di dalam transaksi jual belinya merasa lancar. Itu saya kira dengan sendirinya partisipasi itu akan terus bangkit. Jadi intinya bagaimana kita mendorong agar partisipasi ini semakin menemukan kesejatiannya sebagai partisipasi, bukan kepalsuan partisipasi. Nah itu yang saya kira di negara-negara yang sudah maju itu masyarakat merasa memiliki infrastruktur. Masyarakat merasa memiliki seluruh instrumen pemerintah. Karena itu dia merasa bahwa dia harus mengeluarkan itu dalam bentuk pajak agar instrumen-instrumen publik itu bisa terpelihara, bahkan bisa bertumbuh dengan sangat baik. Nah kesadaran seperti itulah tergantung kepada bagaimana kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa memiliki dan terpanggil untuk turut serta di dalam kewajiban membayar pajak. Jadi itu yang saya sebut sebagai partisipasi murni, partisipasi tulus. Jadi karena mereka merasa sebagai bagian, citizen itu sebagai bagian dari negara. Ya. Pemilik negara, pemilik sah negara. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, menarik Pak Aki. Terima kasih Matur Nuwun. Ini luar biasa. Yang saya highlight adalah partisipasi tulus. Tidak hanya sekedar partisipasi aktif, tapi partisipasi aktif dengan ketulusan. Karena ketika memang partisipasi aktifnya baik, mau dilihat dari variabel apapun atau tolak ukur apapun, kalau Pak Fauzan menyampaikan misalnya harus ada tolak ukur yang benar gitu, yang clear gitu. Tapi sebetulnya kalau partisipasi aktifnya bagus, tapi ternyata kemudian partisipasi aktifnya hanya kamuflase tadi, kemudian tidak jadi lebih baik, kemudian jadi ada hal-hal yang sebetulnya miss gitu, perlu diperjuangkan. Bu Agustin melihatnya bagaimana Bu peran masyarakat kita Bu? Saya melihatnya justru itu menjadikan hal yang sangat positif karena memang tanpa ada partisipasi masyarakat, pemerintah tidak ada apa-apanya karena semuanya adalah peran semua masyarakat, rakyat yang ada di Jawa Timur. Karena memang mau tidak mau keberadaan mereka itu menopang semua kebutuhan PAD kita, APBD kita. Ya. Maka dari itu dari sisi pendapatan inilah yang harusnya pembangunan juga harus merata. Ya. Dari ujung timur Jawa Timur sampai ujung barat. Itu kan harus merata, tidak ada perbedaan. Karena memang semua masyarakat itu berpartisipasi, tidak ada yang tidak. Ya. Meskipun mereka jauh di pelosok Pacitan, jauh di pelosok Banyuwangi, termasuk jauh di pelosok Gresik ya. Ya. Nah, itu kan di Pulau Bawean itu mereka bayar pajak, tidak ada yang tidak. Betul. Dan itu peran serta yang sangat harus kita apresiasi keberadaan mereka. Ya. Bahwa mereka taat pajak itu tadi yang disampaikan bahwa warga rakyat kita Jawa Timur itu adalah berperan aktif dan ikut membangun Jawa Timur. Ya. Itu yang harus kita apresiasi dan itu yang harus kita beri semangat bahwa tanpa mereka pemerintah provinsi tidak ada apa-apanya. Tanpa mereka pemerintah provinsi tidak bisa membangun Jawa Timur yang lebih baik. Ya. Itu yang harus kita berikan bahwa ke depan Jawa Timur justru akan tumbuh berkembang dengan pertumbuhan yang semakin baik, dengan keberadaan pendapatan yang semakin juga tertata dengan baik juga. Artinya mau tidak mau bagaimanapun pemerintah juga harus memberikan apresiasi kepada rakyat Jawa Timur manakala mereka sudah membayar pajak dengan rutin dan tidak ada yang terlambat mungkin ya. Kalau toh terlambat itu kan karena mereka biasanya Jawa Timur itu adalah menunggu ada insentif diskon, diskon, pajak, berdenda dan lain sebagainya. Itu yang mereka tunggu. Tapi padahal mereka sebenarnya mampu bayar pada saat bulan yang tepat, tanggal yang tepat itu mereka bisa bayar. Tapi kadang-kadang ada diskon bulan ini, kita tunggu aja. Nah,
Itu yang mereka lakukan. Biasanya. Baik, ada momen-momen khusus yang mereka Betul. tunggu. Itu juga sebetulnya bagian dari, ya itu tadi mungkin ya, servis kita kepada masyarakat. Pak Suyatni, bagaimana Pak melihat apakah memang rewarding sistemnya yang sudah berjalan atau peran masyarakatnya yang juga sudah bagus? Baik, kalau dilihat dari capaiannya Bapenda, sebelum setahun masa kerja belum selesai sudah lebih dari 100% dalam hal pajak, terutama yang berkaitan dengan kendaraan bermotor sudah lewat 100%, maka ya secara kuantitas itu sudah peran serta masyarakat baik. Memang masih ada beberapa hal lubang-lubang ya dalam hal peran serta masyarakat itu, tapi juga kita harus pemerintah itu harus introspeksi terhadap kekurangan-kekurangan. Saya kira memang peran serta masyarakat menjadi faktor kunci sukses atau tidaknya penghimpunan pendapatan asli daerah itu. Ya. Nah, masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik, setidaknya ada dua hal, satu di pelayanan pengurusan pendapatan asli daerah itu atau bagaimana dia membayar pajak, kedua pelayanan pembangunan. Ya. Kalau pelayanan pengurusannya itu supaya masyarakat senang, ya prosesnya paling minimal kan ada dua, harus mudah dan transparan. Ya. Mudah kalau zaman dulu kita membayar pajak kendaraan bermotor ini kan susah, repot. Nah itu juga akan mengurangi partisipasi masyarakat. Yang kedua soal transparansi. Dulu juga antara yang harus dibayar dengan yang tertera di dalam bukti bayar itu kan beda-beda. Ya. Tidak transparan. Ini juga akan jangan sampai hal-hal seperti itu, praktek-praktek kecil tidak boleh lagi ada supaya masyarakat menjadi lebih berperan, lebih nyaman juga dalam urusan misalnya di kantor, di pelayanan yang konvensional di kantor Samsat begitu ya, toilet misalnya, jangan dong ada lagi kesan jorok dan sebagainya, itu juga akan mengganggu partisipasi masyarakat. Saya kira meskipun kelihatan soal kecil, soal toilet ini harus menjadi perhatian juga dari Bapenda, karena ini menyangkut orang datang ke sana harus nyaman, biasanya dilihat dulu toiletnya kayak apa kalau dia berurusan dengan toilet. Itu pesan saya. Lalu pelayanan kepada pembangunan. Pemerintah kalau berharap partisipasi dari masyarakat, maka tidak boleh hanya menjalankan policy yang sifatnya top down saja. Ya. Tapi juga harus bottom up, kebutuhan-kebutuhan atau karakteristik masyarakat lokal itu diperhatikan. Contoh, di musim-musim kering ini, Pacitan, Magetan dan sebagainya, kebetulan itu di dapil saya Mas. Siap. Itu seringkali ngeluh soal air, baik untuk minum maupun untuk bertani. Berkali-kali kita sampaikan juga kepada pemerintah agar itu ada. Ya. Tapi program itu sampai sekian tahun, sudah 4 tahun saya di Dewan ini, nggak muncul-muncul soal program sumur ini. Dengan macam-macam alasannya. Saya kira ringkas yang mau saya katakan adalah kalau mau berpartisipasi, masyarakat biar berpartisipasi, maka yalah rangsanglah mereka dengan layani apa yang mereka butuhkan, terutama hal yang sifatnya mendasar seperti itu, air, listrik itu tadi, itu juga harus dirangsang. Saya kira itu. Terima kasih. Menarik Pak Yatni bahwa ada satu hal yang saya garis bawah dari Pak Suyatni dan penting dan menarik bahwa masyarakat tuh diberi servisnya adalah yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Air bersih, listrik dan semua kebutuhan fundamental yang mendasar yang lain yang memang mungkin harus itu kita tingkatkan agar peran sertanya kemudian menjadi aktif. Saya bingung antara mau ke Bu Lili atau Mas Fauzan. Gimana kalau kita sweet dulu? Ya kalau bingung saya harus pegangan ya. Gak apa-apa. Kita selingin dengan jokes-jokes ini gak apa-apa aja Bapak Ibu. Nah kalau sudah Bapak kita yang bertita mendahulukan perempuan, maka kita dahulukan ibu kita. Bu Lili. Tahan Pak Fauzan, saya ke Bu Lili. Bu Lili gimana Bu Lili? Iya, Mas Yudi, kalau saya melihat bahwa satu hal yang cukup menarik di masyarakat kita ini sesungguhnya kaitan dengan kesadaran masyarakat. Ya, ya. Ya.
kita bersyukur karena masyarakat kita ini sudah cukup memiliki kesadaran yang luar biasa di dalam membayar pajak, termasuk juga sadar hukum. Artinya ada komitmen yang mereka harus lakukan ketika kemudian tidak melakukan kewajiban yang sesungguhnya harus mereka kerjakan dalam setiap tahunnya dalam pembayaran pajak. Dan itu yang pertama, tentu masalah kesadaran. Yang kedua adalah karena juga peran dari saya kira Bapenda sendiri yang cukup luar biasa di dalam memberikan kemudahan. Ya, orang bayar pajak itu kalau kemudian harus ngantri itu malesi banget begitu ya. Kita mau mengeluarkan uang kok ngantri gitu ya. Tetapi dengan berbagai macam metode yang sekarang dilakukan oleh Bapenda, termasuk juga kita menggunakan teknologi yang sudah terus berkembang, ya, termasuk ketika kita bisa membayar dengan genggaman, dalam genggaman dengan m-banking ataupun dengan hal-hal yang paling mudah sekalipun. Ibu-ibu itu sukanya belanja di Topet, di Shopee, di sana kemudian ada kemudahan untuk juga membayar pajak ya. Mau belanja keinget dulu belum bayar pajak, oke bayar pajak dulu misalnya. Nah itu juga merupakan hal yang tentunya membuat masyarakat kita lebih mudah untuk berpartisipasi begitu ya. Ada kesadaran tadi karena. Kemudian yang ketiga juga adanya stimulan. Menarik juga yang diberikan misalnya ada kaitan dengan kalau sudah membayar pajak nanti akan mendapatkan hadiah umroh misalnya. Nah ini kan menarik sekali gitu ya, bagi masyarakat kita ini cukup menarik. Iya kalau saya melihat begitu ya, karena apa? Karena ini ngomong-ngomong saja ketika turun ke warga dan cerita tentang bagaimana kesadaran mereka membayar pajak, ternyata yang menarik adalah bayar pajak iso oleh umroh nanti gitu. Iya. Loh ini real. Saya cerita real ketika ngobrol dengan teman-teman. Kemudian juga kaitan dengan kemudahan dalam pemutihan pajak ya. Tadi Bu Agustin juga sudah sampaikan itu juga cukup menarik ya. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk kemudian tidak berpartisipasi di dalam memberikan pendapatan asli daerah kita berupa pajak kendaraan bermotor. Itu saya kira Mas Yudi. Baik, terima kasih Bu Lili. Ini menarik juga bahwa adanya mungkin stimulan, kemudian tadi juga hal-hal yang kemudian menjadi pengingat secara tidak sadar bahwa peran masyarakat itu penting lewat kemudahan-kemudahan. Nah ini sekarang saya ke Pak Fauzan, gimana Pak? Siap. Ya. Pak Fauzan kira-kira melihatnya peran serta masyarakat apakah memang harus dengan reward atau kemudian juga mereka harus bisa sadar sendiri seperti tadi disampaikan Pak Aki atau bagaimana Pak? Atau harus ada pembuktian dulu terkait pembangunan infrastruktur yang memang berpengaruh sekali terhadap PAD kita lewat peran masyarakat Jawa Timur. Ya, pemberian reward itu bisa jadi sangat dimungkinkan dikarenakan urusan ketaatan membayar pajak itu kan sesuatu yang boleh jadi tidak selalu stabil kan, ada di pikiran setiap wajib pajak. Ada kalanya terhadap isu-isu tertentu seorang wajib pajak itu ketika dia melihat keteladanan yang rendah dari pemimpinnya, dari pemerintahnya dalam konteks di provinsi, di kabupaten, di tingkat nasional misalnya tentang praktek-praktek menyalahi undang-undang dari pimpinannya, ini kan bisa jadi akan berdampak terhadap alam sadar pikiran mereka bahwa percuma saja bayar pajak, toh para pemungut pajak ini tidak memberikan keteladanan yang baik atas penggunaan uang yang mereka bayarkan. Nah ini kan sesuatu yang tidak stabil sebetulnya karena dipengaruhi oleh banyak hal. Tadi disinggung soal ketaatan pajak itu dipengaruhi atas reward kebijakan, infrastrukturnya bagaimana. Nah ini otomatis satu tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi ada juga yang saya kira tetap harus diakui faktanya adalah soal peran tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang mereka di dalam diamnya mungkin tidak terasa kontribusinya dalam urusan memberikan pemahaman kepada warganya, kepada lingkungannya tentang betapa pentingnya membayar pajak itu untuk kemaslahatan pembangunan di wilayahnya.
Satu contoh beberapa waktu yang lalu ketika ramai Rafael Alun, tiba-tiba ada di NU ya, pimpinan kita di NU menyampaikan satu pikiran, belum himbauan, belum ajakan, menyampaikan satu pikiran tentang kemungkinan boikot bayar pajak. Itu sudah ramainya nggak karu-karuan. Langsung namanya Kementerian Keuangan itu mengutus orang untuk datang ke kantor PBNU. Ini satu contoh ya, peran-peran tokoh masyarakat yang selama ini mungkin belum terlalu dioptimalkan dalam rangka menjaga konsistensi, keistiqomahan wajib pajak ini, agar mereka betul-betul kerelaan dalam membayar pajak itu, berkontribusi untuk pembangunan bernegara ini, itu bisa stabil, tidak gampang goyah oleh isu-isu begitu. Oke. Menarik Pak Fauzan, bahwa melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama atau juga mungkin mereka yang dituakan begitu Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Aki, bahwa penting untuk masyarakat juga kemudian menjadi punya kesadaran tulus tadi seperti Pak Aki sampaikan untuk kemudian berpartisipasi dalam rangka pembayaran dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Karena memang mungkin kalau di daerah pedesaan kan yang betul-betul digugu dan ditiru atau guru mereka itu kan biasanya para tokoh-tokoh agama, alim ulama dan juga mereka-mereka yang dihormati. Begitu Pak Fauzan ya, itu juga menarik loh. Semakin saya banyak insight yang kemudian ini menjadikan catatan, kemudian itu bisa jadi telaahan kami Pak, kemudian bisa jadi kami laporkan kepada pimpinan sehingga kita nanti akan implementasikan terhadap kinerja kami. Mas Alfa, saya menyampaikan Mas aja ya Pak di kesempatan ini. Boleh Pak? Pak Ketua luar biasa, punchline-nya itu luar biasa Pak Ketua. Kalau stand up comedy sewaktu-waktu nanti nggak apa-apa ya, kita challenge ya Pak Ketua ya. Pengalamannya banyak sana Bu ya? Oh iya. Mas Alfa gimana Mas Alfa? Ya baik. Karena tadi temanya adalah peran serta masyarakat. Ya. Di sini pertama saya harus mengapresiasi masyarakat Jawa Timur. Ya. Karena masyarakat Jawa Timur ini salah satu masyarakat provinsi yang terhitung secara data, secara statistik, salah satu provinsi yang taat membayar pajak daerah. Ya. Sekali lagi, karena kita dalam lingkup provinsi, maka kita berbicara tentang pajak daerah. Ya. Nah ini menunjukkan bahwasannya kualitas masyarakat Jawa Timur ini SDM-nya lumayan jauh lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain. Karena salah satu ukuran kualitas SDM adalah kesadaran akan membayar pajak. Ya. Di mana pajak daerah ini kita tahu bahwasanya menarik pajak daerah ini kita tidak punya upaya paksa loh, jangan salah. Kecuali kalau kita nggak bayar pajak kendaraan bermotor, kemudian ditilang di tempat, atau mungkin ada sanksi pidana. Loh ini kan tidak ada. Ya. Tetapi partisipasi masyarakat ini secara aktif dalam tahun ke tahun terus meningkat, ya ini harus kita apresiasi. Ya. Selain itu saya juga mencermati, saya apresiasi juga terhadap peran pemungut pajak dalam hal ini Bapenda Provinsi Jawa Timur. Ya. Karena saya tahu, karena berkali-kali tiap tahun rapat dengan kita di Komisi C, selalu kita dorong untuk membuat inovasi-inovasi. Ya. Inovasi yaitu melalui program, melalui cara untuk memungut pajak yang membuat masyarakat semakin nyaman, semakin tertarik lah ibaratnya. Dan memudahkan. Nah itu juga salah satu kunci. Jadi dalam hal ini peran serta masyarakat Jawa Timur ini luar biasa. Kuncinya adalah edukasi ke masyarakat sekaligus inovasi dari para pemungut pajak. Dalam hal ini Bapenda Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Mas Sofa. Pajak kendaraan bermotor ini memang masih menjadi primadona. Nah kalau Pak Agung gimana Pak Agung sebagai primadona kopi Pak Agung? Ya, makasih Mas Yudi. Saya ini agak kesulitan ambil angle yang mana. Ya. Karena ibarat buat kowe itu adonannya sudah komplit dari teman-teman ini. Tapi hal yang patut kita sadari bahwa negara manapun atau daerah manapun yang bercita-cita ingin negara yang maju dan modern, itu alat ukurnya yang pertama adalah sejauh
mana peran serta dari masyarakat dalam kesadarannya untuk membayar pajak. Kenapa ini penting? Karena kesadaran pajak itu adalah sebagai nyawanya. Negara itu mau maju atau tidak, modern atau tidak, daerah itu mau bergeliat atau tidak. Kata kuncinya adalah memang pajak. Nah, tapi kita juga harus sadar bahwa masyarakat itu kan bukan sesuatu yang statis. Dia itu dinamis. Sehingga alur dari harapan masyarakat agar masyarakat sadar dan peran sertanya bisa maksimal. Kita sendiri harus paham. Satu contoh dalam saat ini era-era digitalisasi. Era-era digitalisasi itu kan sebagai instrumen untuk mempermudah wajib pajak agar mereka sadar untuk membayar wajib pajak. Tapi alhamdulillah keseluruhan dari yang disampaikan oleh teman-teman yang luar biasa ini. Semakin tahun setelah kami mendampingi dengan Bapenda di 3 tahun itu kan progresnya semakin lama semakin baik. Bahkan di akhir tahun belum selesai kan, ini Bapenda sudah 100 lebih Bang Ketua ya. 100 lebih ini kan saya pikir ini sebagai pertanda bahwa Bapenda kerjanya juga luar biasa dan keaktifan peran serta masyarakat juga lonjakannya luar biasa. Saya pikir gitu Mas Yudi. Siap, terima kasih Pak Agung. Menarik, Pak Agung juga menyampaikan bahwa mungkin dari, tadi saya merasa ada satu benang merah yang juga disampaikan oleh Bu Lili bahwa mungkin dari inovasi-inovasi yang di dunia digital yang memang kita sudah punya adalah e-channel begitu, yang kemudian membuat masyarakat jadi dengan semakin mudah maka semakin sadar begitu kira-kira. Nah ini saya mau ke Pak Khulem. Pak Khulem gimana Pak Khulem? Ini peran serta masyarakat yang selalu Pak Khulem memang agungkan bahwa memang penting bahwa mereka sadar, masyarakat Jawa Timur sadar pajak sehingga pembangunan infrastruktur itu menjadi juga semakin meningkat lewat dalam hal ini dari sektor pajak kendaraan bermotor. Silakan Pak Khulem. Ya, terima kasih. Peran serta masyarakat yang alhamdulillah kita apresiasi terbukti dengan target sudah terpenuhi dari tahun ke tahun, bahkan untuk tahun ini saja sudah 100% lebih, bahkan bisa lebih hampir di akhir tahun nanti. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang luar biasa. Namun perlu kita ketahui dan kita pahami kesadaran masyarakat itu tidak stabil begitu saja. Artinya tidak stagnan tapi tergantung kondisional. Artinya kesejahteraan masyarakat itu juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Maka pemerintah provinsi harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat itu kalau sudah sejahtera membayar pajak itu saya rasa sangat tidak berat. Bahkan kesadarannya tinggi, pembangunan ini memang dibutuhkan oleh kesadaran para wajib pajak. Yang kedua, agar pembayar pajak atau wajib pajak ini juga sadar setelah sejahtera, maka pelayanan daripada pemungut pajak. Mas Yudi, saya ingat 1 tahun atau 2 tahun yang lalu pada saat pandemi, inovasi yang dilakukan oleh Bapenda terkait masalah bagaimana wajib pajak itu mudah dalam rangka membayar pajak. Inovasinya luar biasa karena mungkin terjepit kondisional, artinya masa pandemi, kemudian banyak orang malas keluar, bayar pajak secara konvensional di tempat-tempat pajak juga ngantri dan tidak boleh, maka inovasinya melalui digital, melalui supermarket itu sudah kita lakukan. Dan mohon ini harus dipertahankan, jangan sampai gara-gara sudah kondisi sudah biasa-biasa, tidak terjepit bagaimana pada saat pandemi, maka program-program inovasi tidak berlaku. Ini nanti justru yang baik ini harus kita pertahankan. Saya ingat ada program yang sangat inovatif dan juga sangat agak lumayan menyentuh, yaitu sambal bajak. Sambil belanja bayar pajak. Nah itu program yang sangat
menarik. Jadi kita ke mall, kita juga diingatkan bahwasannya di mall pun bisa bayar pajak. Ya. Nah itu harus kita pertahankan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Yudi terkait masalah bagaimana kegemaran Mas Agung ngopi ya. Bisa juga sapi untuk membaca. Ya. Sambil ngopi ingat bayar pajak. Itu juga menarik. Di kafe-kafe ditulis itu. Jangan sampai hanya sekedar ngopi tapi ingat bayar pajak. Karena apa? Karena sekarang milenial semua bawa motor. Nah, itu satu orang sampai punya 2 motor. Nah, maka bahkan pajaknya juga dibebankan kepada ya milenial bukan orang tuanya. Maka mereka juga disadarkan untuk membayar pajak dengan kegemaran ngopi diingatkan melalui program-program tersebut. Demikian Mas Yudi. Menarik Pak Kulem, terima kasih. Tapi kita punya inovasi, memang agak-agak nyerempet kopi meskipun memang kopinya adalah koperasi Pak. Jadi sudah di launching Samsat kopi, Samkopi. Jadi Samsat koperasi. Tapi kita coba cari nanti yang Samsat buat nongkrong sambil ngopi gitu Pak Ketua dan juga Pak Wakil Ketua serta Bapak Ibu anggota Komisi C. Pak Reno gimana Pak Reno? Peran serta masyarakat ini menarik. Silahkan buat Pak Reno seperti apa sudut pandangnya. Mas Yudi. Karena ini yang kedua saya di podcast ini. Ini keadaannya masih saya sama ini. Siap. Saya kira hostnya ganti gitu. Tapi alhamdulillah tetap Mas Yudi. Siapa? Jadi paling enggak kita ketemu lagi lah Mas Yudi. Siap. Saya cuman sedikit kata Mas Yudi. Ini sudah luar biasa Bapenda. Masyarakat sangat mudah bayar pajak. Dan pemerintah juga sudah bangun lah. Karena ini spesifik kendaraan bermotor. Betul. Infrastruktur kita sudah bagus. Jadi jaga, tingkatkan, lanjutkan. Jadi mulai pemerintah pusat bagus infrastruktur, Jawa Timur bagus, kabupaten kota. Saya cuman 3 kata itulah. Jaga, tingkatkan, lanjutkan. Jaga, tingkatkan, lanjutkan. Peran serta masyarakat ini ya. Jaga, tingkatkan, lanjutkan. Ini pesan yang cukup luar biasa kepada masyarakat Jawa Timur agar tidak lagi kalau meniru di episode yang lalu kan lost doll Pak. Jadi kita harus gaspol, nah itu dia. Jangan Bu kalau remblong Bu, harus ada remnya. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita juga merasakan dampak dari peran serta mereka, peran serta aktif ketulusan tadi Pak Ake menyampaikan kita berikan lewat bagaimana pembangunan infrastruktur itu bisa dirasakan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu terima kasih. Mungkin Pak Ketua ada yang ingin disampaikan untuk menyimpulkan di kesempatan kali ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Yudi. Jadi bahasanya bukan menyimpulkan lah. Saya kira merangkum dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami. Sudah banyak gagasan, ide, pemikiran yang fresh, yang kemudian bisa diformulasikan oleh kawan-kawan dari Bapenda untuk membuat formulasi saya kira dalam rangka melakukan pemungutan itu seperti apa. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting Mas Yudi saya kira ya momen-momen kegiatan seperti sekarang ini juga harus tetap dilanjutkan menurut saya. Siap Pak. Bukan lanjutkan dengan interpretasi yang lain tapi melanjutkan program yang begini ini. Nah. Kalau perlu di setiap UPT di seluruh Jawa Timur kan begitu. Agar supaya masyarakat kami ini kan juga representasi dari masyarakat Jawa Timur. Sehingga kalau kemudian kami ini memberikan sosialisasi terkait persoalan ini kepada masyarakat, maka saya kira dan saya yakin bahwa masyarakat akan lebih berpartisipasi, lebih sadar dalam rangka untuk membayar pajak. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, maksud saya begini, pada waktu pembahasan kemarin, itu kan memang kenapa setiap UPT itu selalu targetnya itu di atas 100%. Nah, ternyata ketika dalam diskusi itu kan jumlah kendaraan ini spesifik ke PKB pajak kendaraan bermotor. Itu kan jumlahnya ini kan tidak tidak disinkronkan ya. Disinkronkan dengan real time yang kemudian diberikan oleh Gaikindo atau Aiskindo. Nah, maksud saya target yang kemudian sudah dilakukan oleh UPT Bapenda itu maksud saya harus real time dengan berapa sih jumlah kendaraan bermotor setiap bulannya yang baru itu masuk ke Jawa Timur. Supaya betul-betul tidak ada istilah ibaratnya bahwa orang ternyata kendaraan ini sebetulnya jumlahnya misalnya lebih mudah untuk dipahami ya 100 di Kabupaten A misalnya.
ternyata itu 150 misalnya begitu. Baik. Nah ini kan akhirnya yang 50 itu kan tidak dapat untuk diambil pajak kendaraan bermotornya. Lah ini yang menurut saya harus real time gitu. Baik. Sehingga tidak ada lagi, saya ini kan kadang-kadang mohon maaf ini Mas, ini kan otokritik buat rekan-rekan kami atau mitra kami Bapenda ya. Jadi kenapa target itu selalu di atas 100%. Nah ternyata itu terrealisasi. Memang terrealisasi 110%, 115%. Nah ketika kemudian kita dalami oleh Komisi C, ternyata memang kelebihannya itu karena jumlah kendaraan. Setiap misalnya setiap 6 bulan atau periodik ya, bukan semester 3 bulan misalnya. Ternyata ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat signifikan misalnya. Sehingga kemudian target yang diterapkan oleh rekan-rekan mitra Bapenda itu misalnya 100, ternyata 110 misalnya begitu. Itu ternyata dari jumlah itu. Gitu. Makanya melebihi. Maka menurut saya masukan yang dipahami oleh kita itu bahwa kesadaran masyarakat Jawa Timur luar biasa. Kemudahan yang diberikan oleh Bapenda dalam rangka untuk masyarakat membayar pajak luar biasa. Cukup banyak variabel yang kemudian memudahkan masyarakat. Tetapi maksud saya ini juga jangan sampai tidak real time ya dengan data yang kemudian dimiliki oleh Gaikindo. Ini catatan penting agar supaya apa yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan Bapenda untuk melakukan pemungutan pajak ini bisa sesuai hasilnya dengan target yang sudah disampaikan kepada kami Komisi C. Itu terakhir jangan lupa program podcast seperti ini harus terus dikembangkan, dilanjutkan begitu supaya kesadaran masyarakat jauh lebih sadar nantinya. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Waketum ada Pak Wakil Sambun? Ya siap, terima kasih. Dan ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi C untuk merangkum tadi semua apa yang kita diskusikan kali ini. Terima kasih Bapak menjadikan masukan bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, kemudian performa dari kami. Target tadi terkait sinkronisasi data, real time data akan kami kemudian tingkatkan, akan kami perhatikan. Terima kasih Bapak Ibu, anggota Komisi C di PADKes Bapenda Jatim, kita boleh tepuk tangan dulu. Ini diskusi yang cukup luar biasa, namun kami juga memberikan kesempatan terakhir nanti lewat Zoom yang juga mungkin seperti kesempatan yang lalu kami akan terhubung dengan seorang narasumber akademisi. Beliau adalah Bapak Dr. Tripitono Adi Prabowo SEME, Ketua Unit Penelitian Pengabdian Publikasi dan Kerjasama UP3K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kita akan terhubung dengan beliau. Silakan Pak Pitono. Terima kasih. Sudut pandang yang sangat penting terkait dengan peran masyarakat dalam konteks pajak sebenarnya adalah kepatuhan. Nah, berbicara tentang kepatuhan masyarakat sebenarnya bisa kita sederhanakan seperti hanya dalam teori demand dan supply. Ya. Demand di sini adalah bagaimana pemerintah memberikan layanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan uang pajak, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, dan di sisi yang lain masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, kemudian tidak ada keluhan, tidak ada protes dalam pembayaran pajak. Nah, saya melihat ada sebuah inovasi yang sangat berguna dan penting yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu adanya pemutihan pajak. Yang kemarin di bulan Agustus bersama dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka Ibu Gubernur memberikan kemerdekaan terhadap segala bentuk penunggakan pajak, sehingga itu di dalam teori pelayanan publik dikenal dengan insentif pajak. Karena pajak itu sendiri adalah disinsentif. Nah, sebenarnya Mas, menghitung tentang bagaimana peran dan kepatuhan masyarakat bisa didekati dengan teori disposable income. Pada saat dia mendapatkan pendapatan, sebenarnya itu belum siap untuk dibelanjakan, karena harus dikeluarkan dulu untuk pajak. Nah, setelah dikeluarkan untuk pajak, maka dia menjadi disposable income. Sehingga seberapa besar
pajak itu akan mengganggu konsumsi masyarakat, ya seberapa besar dia mendapatkan kesejahteraan. Jika di satu sisi ada beban pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya di Provinsi Jawa Timur, tetapi di sisi yang lain melalui program Nawabakti Saktia, ada Tistas, kemudian ada banyak infrastruktur, jalan, ada beberapa program-program yang lain, akhirnya menjadi balance secara makroekonomi. Nah, ini yang ingin saya kuatkan dan ingin saya tekankan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya kepada Bapenda sebagai pengelola pajak, bahwa sudah terjadi keseimbangan antara insentif dan disinsentif dalam pelayanan pajak. Itu secara akademik. Selanjutnya, secara psikologis, apabila kita lihat sekilas, denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur cukup bagus. Ini terbukti dari tingginya konsumsi setelah pandemi corona dan mulai bergeliatnya sektor-sektor pariwisata, yang dua sektor ini juga bisa tumbuh dengan baik karena adanya dukungan infrastruktur jalan di beberapa titik penting di Jawa Timur. Titik yang merupakan titik pertumbuhan di Jawa Timur, yaitu di Gerbang Kertasusila, kemudian ada PSN di Bromo Tengger Semelu, Lingkarwile, sama Jalan Lintas Selatan. Jadi pajak ini jika kita tarik dengan konteks di Jawa Timur, sebenarnya ada banyak hal yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya di jalur lintas selatan, waktu tempuh yang sebelumnya bisa sehari karena untuk memindah orang dan barang terkait kegiatan ekonomi dengan adanya jalur lintas selatan, maka sekarang bisa lebih pendek, bisa separuh. Dan ada denyut nadi urat perekonomian terjadi di sana. Dan perlu kita sadarkan kepada masyarakat bahwa inilah salah satu fungsi pajak. Meskipun pembangunan jalan itu ada dana dari APBN, tapi peran Provinsi Jawa Timur juga sangat besar. Nah, dengan demikian, maka ketika kepatuhan pajak masyarakat sudah cukup baik, dan pemerintah di sisi supply sudah memberikan pelayanan publik yang baik, saya pikir ini sudah salah satu bentuk keseimbangan pajak yang patut kita pertahankan. Terima kasih, mungkin itu sudut pandang saya terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak di Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bitono. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan PADKes kita ketemu lagi ya Pak Ketua ya. Harus ya Pak Wakil, Pak Aki, Bu Agustin, Pak Yatni, Bu Lili, Pak Fauzan, Pak Agung. Jangan lupa yang kesempatan yang selanjutnya kopinya ditunggu loh Pak Agung. Pak Hulem, siap, selalu siap dan bersedia. Pak Reno oke ya? Confirm. Mas Aufa, nggak boleh absen. Terima kasih banyak, kami pamit. Terima kasih banyak, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, kami persilakan untuk menyampaikan di kolom komentar. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.